tapasada marohata martangi yang mahita. Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hata nahina holongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasan partang yang ata di borginon. Imanatar surat di 2 Korin pitu 12 mamuka sian ayat pitu sahatro di ayat 10. Tajahama hata ni tuhata secara responsoria. 2 Korin pitu 12 ayat pitu 1 ayat 10 songonoma hata ni tuhata dihita. Jala asa unang kuhagijakon aka pangukapon na sumurung na tuau hona basir-basir doau di sibuku ima suruan ni sibolis na mamumpuhi au asa unang kupatibo diriku. Gabe didok ibana tuau tukma asini rohaku diho ai dihagaleo do sun tibul hagogoon asa tagonamma upa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleon asa songgok tuau hagogoon ni Kristus. Ima sahatna mauliatema dihita saluhutna. Nagabe topik dihita di partangyangan nungguta di bornginon disarihot debatado ganuk namarukil. Ima topikta di hata Indonesia Tuhan menjawab setiap pergumulan. Damang dainang uparadihami jamita di hata Indonesia tapayuti hutma di bagasan lasniroha. Damang dainang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita punya banyak kenalan. Entah itu kenalan dekat ataupun kenalan jauh. Saya mau bertanya kepada kita amang inang. Dari semua kenalan kita itu entah yang dekat ataupun yang jauh, entah yang kompak ataupun yang tidak kompak, apakah ada sesuatu dari mereka yang tidak kita sukai? Apakah ada sesuatu dari hidup mereka yang tidak kita sukai? Mungkin saat ini ada atau sebagian nggak ada. Ya. Tetapi ketika kita kenakan situasi itu kepada diri kita sendiri, apakah ada sesuatu yang tidak kita sukai dari diri kita sendiri? Sesuatu amang inang yang tidak kita sukai dari hidup kita saat ini. Apakah ada? Mungkin diantara kita mengatakan gak ada. Atau mungkin juga ada yang mengatakan ada sesuatu yang tidak saya sukai dari hidup saya sekarang ini. Sebagai orang yang beriman kita pasti, saya yakin amang inang, untuk sesuatu yang tidak kita sukai dalam diri kita, dalam hidup kita, kita pasti membawanya dalam doa. Contoh, Tuhan tolong buang penyakit ini bagi kita yang sakit. Pasti nggak ada di antara kita yang suka akan penyakit, hadir penyakit. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong buang penyakit saya ini. Atau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong singkirkan rasa takut saya ini. Tuhan tolong singkirkan rasa tidak percaya diri saya ini. Atau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong hilangkan kelemahanku ini. Saya punya kelemahan Tuhan. Dan aku tidak suka kelemahan itu. Tuhan tolong hilangkan kelemahanku ini. Kita berdoa seperti itu amang inang karena kita nggak suka sesuatu dalam diri kita. Karena kita tidak suka sesuatu dalam hidup kita saat ini. Kita bergumul. Paulus juga bergumul. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini. Amang inang, Paulus
punya sesuatu di dalam dirinya yang tidak dia sukai. Sama seperti kita. Ketika kita tidak suka, kita datang kepada Tuhan berdoa, campur tangan Tuhan. Paulus juga melakukannya. Tetapi sesudah Paulus berdoa kepada Tuhan, Paulus mau Amang Inang malam ini kita belajar. Kita belajar untuk memahami kenapa Tuhan tidak menyingkirkan apa yang tidak kita sukai dari hidup kita. Kenapa Tuhan tidak ambil sesuatu yang kita benci itu dari dalam diri kita atau dalam hidup kita? Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Paulus mau kita belajar tentang itu pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke situ Amang Inang, di pasal 12, maaf, di pasal 11, sebelum pasal 12 firman Tuhan pada malam hari ini, di sana kalau kita baca, Paulus mendata setiap penderitaan yang dia hadapi. Dia tulis di sana Amang Inang, penderitaan-penderitaan apa saja yang dia hadapi. Saya baca beberapa kepada kita. Penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus katakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi. 5 kali. Disesah orang Yahudi setiap kali 40 dikurang 1. Setiap kali disesah. 40 dikurang 1. Lalu Paulus juga katakan 3 kalilah aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Sehari semalam Amang Inang, terapung dia di tengah laut. Banyak pengalaman-pengalaman Paulus yang lain ini seperti ngeri-ngeri sedap kalau kita yang mengalami secara langsung pengalaman Paulus itu. Banyak penderitaannya. Lalu kemudian di pasal 12 bagian awal Paulus menyampaikan kepada kita penglihatan-penglihatan yang luar biasa Damang Dainang. Itu bisa kita baca dari ayat 2 sampai 4. Saya akan sampaikan kepada kita apa penglihatan yang dialami Paulus di ayat 2 sampai 4. Paulus katakan di ayat 2 sampai 4, aku tahu tentang seorang Kristen. Aku kenal seseorang, kata Paulus, 14 tahun yang lalu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, kata Paulus. Aku kenal seseorang, orang itu diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Lalu sesudah itu dia diangkat, tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan Paulus juga mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Itu Amang Inang penglihatan yang luar biasa yang dialami oleh Paulus 14 tahun yang lalu. Itu kita bisa baca bagian awal dari pasal 12 ini. Sekarang pertanyaannya untuk kita Amang Inang, kenapa Paulus harus menceritakan tentang penglihatannya itu? Untuk apa Paulus ceritakan penglihatan itu? Konteksnya, Paulus sekarang sedang berhadapan dengan jemaat Korintus. Di dalam jemaat Korintus itu ada penyesat Amang Inang yang menjadi permasalahan bagi gereja itu. Ada penyesat yang masuk ke dalamnya. Para penyesat ini mempertanyakan, meragukan otoritas kerasulan dari Rasul Paulus itu. Dari mana kuasanya menjadi rasul? Dari mana otoritasnya sehingga dia bisa mengaku sebagai Rasul Kristus? Itu permasalahannya. Tetapi nggak sesederhana itu Amang Inang, karena para penyesat ini mereka punya karunia-karunia. Para penyesat ini mampu menunjukkan kuasa-kuasa. Sehingga atas karunia yang mereka miliki, atas kemampuan menampilkan kuasa yang mereka miliki, mereka membanggakan diri. Para penyesat itu, mereka sombong sekaligus merendahkan Paulus. Mereka mau katakan kepada jemaat itu, kamilah yang harus kalian dengar, bukan si Paulus. Ajaran kami yang harusnya kalian dengar, bukan ajaran Paulus.
Sehingga mereka mempermasalahkan di mana otoritas kerasulan Paulus itu. Apa buktinya dia Rasul Kristus? Kata mereka. Mereka menantang Paulus. Apalagi kalau kepada mereka diingatkan, ingatlah, dulu kita, saudara-saudara kita dikejar-kejar dia loh. Dia yang memasukkan saudara-saudara kita ke dalam penjara. Sebelum itu, atas persetujuan dia juga, dia setuju juga saudara kita Stefanus dibunuh, dirajam sampai mati. Kalian mau dengar orang yang seperti itu? Para penyesat ini amang-inang mengatakan, kamilah yang harus kalian dengar, bukan dia, bukan si Paulus itu. Damanggainang, karena para penyesat itu mempertanyakan otoritas kerasulan Paulus, karena para penyesat itu membanggakan diri mereka, menyombongkan diri mereka dengan karunia-karunia dan kuasa-kuasa yang mereka tunjukkan, maka Paulus katakan mulai ayat 1 pasal 12, ya, mereka benar punya karunia. Ya, mereka benar punya kuasa dan mereka sudah bermegah atas karunia itu. Mereka sudah sombong atas karunia itu. Karenanya, kata Paulus, karena itu aku harus bermegah. Paulus katakan seperti itu amak itu. Mereka bermegah, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Gak ada faedahnya bermegah itu. Gak ada faedahnya sombong itu, kata Paulus. Amang-inang, Paulus katakan kepada para penyesat itu, kalian mau tahu apa otoritasku sebagai rasul? Dengar, kata Paulus, 14 tahun yang lalu. Paulus katakan, 14 tahun yang lalu, aku tahu seorang Kristen yang diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Amang-inang, tentang ini, ungkapan aku tahu seorang Kristen atau ungkapan aku kenal seseorang. Jika ungkapan ini dipakai, para rabi Yahudi memahami sebenarnya ungkapan itu menunjuk kepada orang yang mengatakan. Dia mengatakan dirinya sendiri, itu maknanya. Itu maknanya ungkapan itu. Sehingga Paulus katakan, kalian mau tahu apa bukti kerasulanku? Oke, saya akan beritahukan kepada kalian. 14 tahun yang lalu, kata Paulus, 14 tahun yang lalu aku diangkat ke tingkat ketiga dari sorga, kata Paulus. Aku diangkat. 14 tahun yang lalu aku diangkat ke Firdaus. Di sana aku mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan yang tak boleh diucapkan oleh manusia. Amang-inang, Paulus menceritakan pengalaman penglihatannya yang luar biasa. Sorga, tentang sorga. 14 tahun yang lalu. Sebenarnya Paulus ingin menyimpan penglihatan itu untuk dia sendiri. Sebenarnya Paulus tidak mau menceritakan penglihatan itu, tetapi karena kalian mendesakku, kata Paulus. Tetapi karena kalian sombong atas karunia-karunia kalian terhadap jemaat itu, aku bermegah, kata Paulus. Gara-gara desakan kalian, aku harus melakukan hal yang bodoh. Hal yang bodoh, amang-inang. Kita bisa baca ayat 11. Terjemahan bahasa Batak ataupun bahasa Indonesia. Di ayat 11 Paulus katakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, kata Paulus. Aku sudah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Ayat 11. Kamu yang memaksa aku, sehingga aku harus menceritakan semua penglihatan wahyu yang luar biasa yang sudah aku alami 14 tahun yang lalu. Kalau tidak karena kalian paksa aku tidak akan pernah menceritakannya, kata Paulus. Itu latar belakangnya, amang-inang. Sehingga kita bisa masuk ke dalam ayat yang pertama, firman Tuhan kepada kita, ayat 7. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan kepada kita, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Supaya aku tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diriku. Amang-inang, ini ungkapan yang pertama yang menarik. Supaya aku jangan meninggikan diri.
Supaya aku, kata Paulus, jangan meninggikan diri. Kata yang sama ini dipakai di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Kata yang sama Amang Inang. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Di sana kata ini dipakai untuk menggambarkan kesombongan orang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Penafsir katakan orang berdosa yang sombong ini adalah antikristus. Antikristus. Saya baca firman Tuhan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri. Ini tadi Amang Inang. Supaya aku jangan meninggikan diri. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut sebagai Allah. Di atas segala yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di dalam bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu 2 Tesalonika 2 ayat 4. Meninggikan diri Amang Inang artinya dalam konteks 2 Tesalonika 2 ayat 4, dia ingin merebut sesuatu yang bukan miliknya. Dia ingin mengambil, memiliki sesuatu yang milik Tuhan menjadi miliknya. Dalam konteks itulah Amang Inang kata meninggikan diri ini dipakai. Dalam konteks yang seperti itu. Sehingga Paulus katakan supaya melalui kelimpahan wahyu yang kulihat 14 tahun yang lalu. Supaya melalui kelimpahan penglihatan yang kulihat 14 tahun yang lalu itu. Jangan sampai aku ditinggikan melebihi ukuran yang seharusnya. Jangan sampai aku ditinggikan melebihi ukuran seharusnya. Sehingga kepadaku diberikan, dikaruniakan duri dalam daging. Ini ungkapan yang kedua Amang Inang. Duri dalam daging. Alkitab kita merekam atau mencatat ungkapan ini hanya 1 kali muncul dalam Alkitab kita. Dalam istilahnya ini disebut hapax legomenon. Ya, 1 kali muncul dalam seluruh teks Alkitab kita. Ketika kita membaca duri dalam daging, banyak orang memahami dalam pikirannya ini seperti duri yang ada di kebun atau duri yang dimiliki oleh tanaman. Banyak orang yang memahami, digambarkan dalam pikirannya ini seperti duri yang menusuk ke dalam daging Paulus seperti itu. Tetapi mari kita pikir dengan baik-baik. Jika duri yang dimaksud di sini seperti duri di tanaman atau di tumbuhan itu. Andai katalah duri yang seperti itu tertancap ke tubuh kita, apa kita nggak bisa mencabutnya? Andai kata duri yang seperti itu tertancap ke tubuh kita, kenapa kita harus minta Tuhan mencabutnya? Paulus minta Tuhan untuk mencabutnya. Sehingga ini tentu bukan duri seperti yang ada di bunga ataupun di kebun ataupun yang lainnya yang bisa kita pahami. Paulus dalam ayat ini katakan kepadaku diberikan, kepadaku dikaruniakan duri dalam daging Amang Inang. Enggak dikatakan Paulus kepadaku diberikan duri dalam roh, enggak. Duri dalam daging, itu yang dikatakan Paulus. Dan tentang ini banyak perdebatan penafsir, ya, banyak perdebatan penafsir apa ini duri dalam daging. Karenanya Amang Inang, mari kita pahami situasinya. Sepertinya ini tidak ada hubungan dengan kesehatan fisik Paulus. Ya. Sepertinya nggak ada hubungan dengan kesehatan fisik Paulus. Entah penyakit tertentu atau mata yang kurang dalam penglihatan, sepertinya nggak ada hubungan kepada itu. Saya akan terangkan situasinya kepada kita. Konteksnya, Paulus mau membela kerasulannya. Paulus mau membela kerasulannya di hadapan para penyesat. Sehingga Paulus katakan, Paulus diangkat naik ke tingkat ketiga dari sorga. Paulus katakan, dia mengalami penglihatan-penglihatan. Dan dia bisa bermegah untuk penglihatan yang dia terima itu. Dia bisa sombong. Dia bisa jadi sombong untuk penglihatan yang dia alami itu. Karena gak semua orang mengalami yang seperti itu. Tetapi Amang Inang, satu-satunya hal yang bisa membuat Paulus tetap di dalam ukurannya, tetap di dalam posisinya, satu-satunya hal yang bisa membuat Paulus tidak sombong, tidak bermegah adalah Tuhan memberikan kepadanya sesuatu sebagai pengingat untuk dia.
Tuhan memberikan kepadanya duri dalam daging. Ayatnya katakan yaitu seorang utusan setan, ya Abang Inang. Itu ayatnya. Terjemahan LAI bahasa Indonesia. Seorang utusan setan untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Siapa Amang Inang yang diberikan seorang utusan setan, ya? Angelos Satanas. Bukan satannya, bukan setannya, tapi angelosnya, utusan setannya, utusannya yang diberikan kepada si Paulus. Jadi duri dalam daging dalam firman Tuhan ini bukan tentang roh, ya Amang Inang, tetapi ini tentang utusan setan. Tentang ini Paulus dalam Efesus pasal 6 berbicara kepada kita tentang peperangan rohani. Setiap kita Amang Inang mengalami peperangan rohani, ya. Dan di dalam Efesus pasal 6 itu juga Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi, ya, menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini. Bagaimana kita bisa dan menang menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu. Seorang utusan iblis atau seorang utusan setan untuk menggocoh aku. Amang Inang, kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggocoh itu artinya meninju keras-keras. Itu arti menggocoh. Seorang utusan setan, ya, dalam daging Paulus itu meninju keras-keras. Sehingga duri dalam daging ini, pengingat ini dipahami dia meninju keras-keras dan ini menyakitkan bagi Paulus. Ini menyiksa bagi Paulus, terkhusus dalam pelayanannya. Tapi ayat itu diakhiri dengan ungkapan supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali dalam satu ayat diulang kalimat yang sama, supaya aku jangan meninggikan diri. Amang Inang, inilah kuncinya sebenarnya. Ini kuncinya mengapa duri dalam daging itu diberikan kepada Paulus. Supaya Paulus jangan meninggikan diri. Jangan bermegah karena pengalamannya yang luar biasa 14 tahun yang lalu itu. Duri dalam daging ini diberikan kepada Paulus karena Paulus mengalami penglihatan yang luar biasa 14 tahun yang lalu tentang sorgawi. Paulus mengaku dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Paulus mengaku dia diangkat ke Firdaus. Kita tidak tahu apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengarkan di sana. Tetapi tanpa duri dalam daging ini, tanpa ada pengingat bagi Paulus, dia bisa jatuh ke dalam kesombongan. Jangan sampai Paulus jatuh ke dalam kesombongan. Mungkin agak-agak mirip dengan beberapa orang di zaman-zaman ini yang mengaku masuk surga, ya Amang Inang, mengaku mereka melihat surga, lalu menceritakan kepada orang dengan tujuan mempengaruhi orang supaya banyak yang mengikuti dia dan akhirnya mengkultuskan dia. Mengatakan gerejanya lah yang benar. Kenapa? Pendetanya baru naik surga. Jangan sampai dia meninggikan dirinya. Ayat 8 katakan kepada kita tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Amang Inang sama seperti kita. Untuk sesuatu yang kita benci kita berdoa, Tuhan ambil. Paulus juga melakukannya. 3 kali Paulus berdoa meminta supaya utusan setan itu undur dari dirinya. 3 kali. Kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah berdoa 3 kali di Taman Getsemane sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sesudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, apa jawaban Tuhan? Jawabannya tidak. Tuhan, jika boleh, biarlah cawan ini berlalu dariku. Tuhan katakan tidak, itu jawabannya. Sesudah Tuhan Yesus berdoa 3 kali,
Dikatakan malaikat datang melayani Tuhan kita. Malaikat datang menguatkan Tuhan itu. Amang inang, cawan itu tetap berlaku. Ya, cawan itu tetap berlaku, tetapi ada yang baru. Apa? Kekuatan diberikan untuk menjalani, menerima cawan itu. Pembelajaran yang berharga dari ayat 8 ini kepada kita. Ketika Tuhan katakan tidak untuk setiap permohonan kita, amang inang, pasti ada alasannya. Pasti ada alasan Tuhan. Kenapa Tuhan katakan tidak kepada permohonan kita. Dalam hal doa Yesus di Taman Getsemani, alasannya karena memang Yesus ada untuk naik ke kayu salib itu. Memang itu alasannya. Yesus memang datang untuk berkorban, untuk mati, menebus dosa manusia. Itu alasannya. Tetapi dalam kasus Paulus di sini ada hal yang menarik dalam permintaannya. Apa yang menarik, amang inang? Ada tekanan dari duri dalam daging itu. Ada tekanan yang dialami Paulus. Ada tinjuan yang keras yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi bersamaan dengan tekanan, tinjuan yang keras itu, dari pihak Paulus, amang inang, tercipta daya tahan, ya, tercipta daya tahan melawan tekanan itu. Sehingga poin pentingnya di sini yang mau kita lihat, harus ada yang mengingatkan Paulus setiap saat, biar dia jangan jatuh ke dalam dosa. Amang inang, apalah yang mengingatkan kita setiap saat supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa? Siapa yang kita tugaskan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Ada enggak? Paulus butuh pengingat. Dan dia sudah menerimanya. Apa yang dia butuhkan itu? Ketika sesuatu itu datang kepada Paulus di dalam daging, utusan setan itu datang, Paulus tersiksa. Paulus tertekan. Tetapi ketika Paulus tertekan, apapun wujud tekanan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus diingatkan kepada salib Kristus. Paulus semakin fokus kepada salib Kristus itu sendiri. Sehingga amang inang, kita melihat dalam hidup kita setiap hari, dalam banyak hal Tuhan bisa menempatkan sesuatu di dalam hidup kita. Dalam banyak hal, amang inang, Tuhan bisa menempatkan sesuatu dalam hidup kita. Ketika sesuatu itu tidak kita suka, kita berdoa minta bantuan Tuhan untuk dicabut. Ketika sesuatu tidak kita suka, mungkin tidak salah kita berdoa. Mungkin tidak salah kita meminta Tuhan, Tuhan cabut ini. Tuhan jauhkan ini dari hidupku. Tetapi malam ini kita juga disadarkan, ada saatnya amang inang kita berhenti meminta tentang itu. Ada saatnya kita harus berhenti meminta tentang itu, bukan meminta tentang yang lain. Kita berhenti meminta dan kita mulai merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ayat 9, 2 ayat yang terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Damang dainang, ini ungkapan yang menarik yang pertama sampai kepada kita. Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tentang ini amang inang, cukup bagi Tuhan tentu berbeda dengan cukup bagi kita. Cukup bagi kita mungkin ketika kita membuka dompet kita dan di situ kita temukan ada 12.000 rupiah. Melihat uang 12.000 rupiah dalam dompet kita, kita katakan, oh ini cukup untuk membeli serbu. Aku bisa makan malam ini. Itu cukup untuk kita. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan kepada kita cukup bagi Tuhan amang inang, cukup bagi Tuhan,
Semua kita makan. 5.000 orang semua makan. Plus perempuan yang nggak dihitung. Sisanya berapa? 12 bakul. Itu yang Tuhan berikan. Cukup bagimu. Lebih 12 bakul. Itu cukupnya Tuhan, Amang Inang. Ini mau mengajarkan kepada kita sesuatu yang bagi Paulus itu tidak berarti, Amang Inang. Sesuatu yang bagi Paulus itu tidak disukai, sehingga dia berdoa supaya Tuhan menyingkirkan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Paulus itu bagi Tuhan, sesuatu itu sangat penting. Apa yang dibenci Paulus itu justru penting bagi dirinya, bagi Tuhan. Bagi Paulus itu tidak cukup, tetapi bagi Tuhan itu sudah cukup. Ketegangan seperti ini sering terjadi dalam hidup kita, kelihatan dari permintaan kita, doa-doa kita. Tetapi kita kemudian dituntun, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Dalam kelemahan kuasaku, kata Tuhan, semakin sempurna. Sebab itu Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amang Inang, kata turun menaungi aku, kata yang sama dalam terjemahan Yunani ini dipakai dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini turun menaungi aku. Dalam Yohanes 1 ayat 4 kata yang sama diterjemahkan dengan diam di antara kita. Supaya firman Tuhan itu, kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Supaya kuasa Kristus itu diam di dalam aku. Itu pemahaman Paulus. Amang Inang, penglihatan Paulus ya 14 tahun yang lalu. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Itu sepertinya menjadi konfirmasi. Ya. Ketika Paulus diangkat ke surga, itu menjadi penegasan dari pihak Tuhan. Karena itu tidak mungkin usaha Paulus. Itu nggak mungkin usaha Paulus. Itu pekerjaan Tuhan. Sehingga naiknya dia ke surga 14 tahun yang lalu itu menjadi konfirmasi, penegasan dari Tuhan tentang otoritas kerasulan Paulus yang dipertanyakan guru-guru sesat itu, penyesat-penyesat itu, yang diragukan oleh guru-guru penyesat itu. Itulah otoritas yang dimiliki dan disampaikan Paulus kepada para penyesat itu. Ketika kuasa Tuhan diam di dalam Paulus. Seperti Elisa dalam perjanjian lama. Dia punya kuasa. Dan kuasanya itu dilanjutkan oleh Elisa. Elisa yang resmi melanjutkan pelayanan dari Elia itu sendiri. Damang dainang jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meski ada duri dalam daging, yaitu utusan setan, angelos satanas. Meski ada utusan setan, Amang Inang, dalam hidup Paulus, tetapi duri itu tidak membuat Paulus kembali kepada naturnya yang lama. Meski ada utusan setan, Amang Inang, meski ada utusan yang menekan, ya, sehingga menyakiti Paulus, itu tidak membuat Paulus lemah dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebaliknya, duri itu semakin membuat Paulus fokus kepada apa yang berharga di depannya, yang dia kejar sampai ke sana. Salib Kristus sendiri. Kita sampai kepada ayat yang terakhir, ayat 10. Firman Tuhan katakan kepada kita, karena itu aku senang dan rela. Amang Inang. 3 kali dia berdoa, dikatakan tidak. Ayat 10, aku senang dan aku rela di dalam kelemahan.
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, aku senang karena Kristus. Aku rela karena Kristus, katanya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ayat yang terakhir Amang Inang. Paulus katakan dia berdoa 3 kali memohon, jawabannya tidak. Kesimpulan dia, aku lemah, aku kuat, aku senang, aku rela. Ini kesimpulannya dalam ayat 10. Kita bisa ibaratkan Amang Inang, Paulus berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana aku bisa melayani, aku tertekan. Bagaimana aku bisa melayanimu dengan maksimal, aku disiksa oleh duri ini. Duri ini benar-benar menggangguku Tuhan. Duri ini benar-benar menyiksaku. Buanglah duri ini dariku. Seakan-akan seperti itu permintaan Paulus. Paulus berdoa tentang duri itu. Dia berdoa Amang Inang. Tetapi sekarang dia berhenti berdoa tentang duri itu. Mungkin ada waktunya kita semangat berdoa. Tetapi malam ini kita disadarkan tentang sesuatu, berdoa tentang sesuatu. Mungkin ada waktunya kita harus berhenti berdoa tentang sesuatu itu. Dan mulai merenungkan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari tadi dia berdoa, sekarang Paulus sadar. Sekarang dia sadar, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahanku, aku kuat. Tapi enggak terlepas dari karena Yesus ya. Tadi jelas karena Yesus. Aku senang, aku rela karena Kristus. Dalam kelemahanku, aku kuat. Yesus kuncinya di sana. Karena ada Yesus di sana. Kenapa kuat? Karena kuasa Kristus menaungi aku. Karena kuasa Kristus diam di dalam aku. Paulus memahami itu. Hingga saat ini mungkin pola yang kita sukai Amang Inang, ketika kita dapat masalah, ketika kita tertekan, kita datang kepada Yesus, Yesus mengangkat semua permasalahan kita. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu tidak selalu berlaku dalam hidup kita. Terkadang Amang Inang, kita menghadapi masalah, kita sesak, lalu kita datang kepada Yesus, kita tetap sesak, tetapi kita tidak sadar sesuatu bertambah dalam diri kita. Apa itu? Kekuatan kita bertambah tanpa kita sadari. Benar kita sesak, tetapi di dalam kita terjadi transformasi. Pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan kita. Tuhan bekerja membuat transformasi dalam hidup kita masing-masing. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bantu kita. Supaya ringan beban hidup kita. Enggak salah kita meminta kepada Tuhan. Tetapi kita sadar seperti dua Tuhan kita Yesus Kristus Taman Getsemani. Bukan kehendakku Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Perenungan untuk kita semua Amang Inang pada malam hari ini. Bagaimana jika jawaban Tuhan tidak selama ini kepada kita? Itu berlanjut sampai seumur hidup kita. Selama ini kita meminta banyak hal. Sampai sekarang Tuhan tetap mengatakan tidak. Bagaimana memang tidak? Jika memang tidaklah jawaban Tuhan kepada kita. Untuk permintaan kita itu. Bagaimana? Jika jawaban Tuhan untuk semua permohonan kita adalah tidak. Malam ini kita belajar. Kalau Tuhan katakan tidak, pasti ada alasannya. Dan seringkali Tuhan tidak katakan alasannya kepada kita. Enggak, Tuhan jelaskan apa alasannya kepada kita. Kepada Paulus dijelaskan di sini. Kepada kita sering sekali tidak Tuhan jelaskan. Kenapa? Tidak Tuhan. Di sini Paulus, supaya Paulus tidak sombong. Supaya dia tidak meninggikan diri. Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Memang itu kepentingan untuk iman. Sehingga Amang Inang kita bisa melihat sekarang tekanan-tekanan datang kepada kita, ya. Benci kita tekanan itu. Jangan-jangan kehadiran orang di samping kita, benci kita kepada orang itu. Apapun tekanan, kita bisa menghadapinya. Tetapi Paulus ajak kita.
Mari kita pertimbangkan baik-baik. Jangan-jangan tekanan itu datang kepada kita. Jangan-jangan orang itu yang kita benci itu datang kepada kita. Itu adalah sesuatu yang ditempatkan Tuhan untuk kita loh. Jangan-jangan itu karunia Tuhan untuk kita. Supaya kita menyadari kelemahan kita. Kata Paulus malam ini. Sebenarnya kita butuh tetapi kita tidak suka. Kita tidak suka, kita benci. Ini harus menjadi pertimbangan bagi kita. Apapun duri dalam daging yang berlaku kepada kita, apapun itu yang berlaku kepada kita, pertimbangkanlah. Jangan-jangan duri itu adalah kesempatan untuk kita melayani dia. Jangan-jangan duri itu adalah kesempatan untuk kita untuk melakukan pelayanan kepada apapun masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin duri itu mau mengingatkan kita akan kelemahan kita. Tetapi apapun kelemahan kita Amang Inang, sadarlah memang kita lemah. Sejak awal kita lemah. Tetapi ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan panggil kita Amang Inang, benar kita lemah, tetapi kuasa Kristus akan menaungi aku. Panggilan kita tidak akan gagal jika Tuhan panggil kita. Kuasa Kristus akan diam di dalam aku, diam di dalam kita. Benar kita lemah. Tapi Tuhan bekerja, transformasi terjadi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari Amang Inang. Sehingga ketika kita lewati permasalahan, aku nggak nyangka kok bisa sekuat ini aku ya. Boy, kubulus. Suamiku sudah meninggal, anak-anakku masih kecil. Dulu saya ingat 20 tahun yang lalu anakku masih kecil. Aku nggak tahu bagaimana hidupku masa depan. Sesudah besar semuanya kuliah bagus hidupnya. Dia nggak nyangka kok bisa saya seperti ini. Suami saya pendeta meninggal masih muda. Saya nggak punya kerjaan. Anak-anak saya banyak. Sesudah dia besar dia lihat anak-anaknya sukses luar biasa. Kok bisa ya? Memang dang hagogoonna. Dia nggak sadar. Dia mengalami transformasi Amang Inang. Tuhan bekerja dalam dirinya, dalam kelemahannya dia kuat. Dia nggak mengatakan itu. Paulus sampai ke situ. Paulus sampai ke situ. Sehingga benarlah Amang Inang, topik kita pada malam hari. Tuhan menjawab segala pergumulan. Tuhan menjawab segala pergumulan. Di sarihod debatado ganuk namarukil. Di sarihod debatado. Ganuk nama Di pasu-pasu Tuhan tamahita. Amin.